Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zikri, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 20016008. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir keterampilan menulis yang diampu oleh Ibu Yulianti Rashid. Saya diminta untuk menjelaskan salah satu materi keterampilan menulis yang akan saya sendiri berperan menjadi gurunya. Saya membahas topik yaitu resensi. Baiklah, silahkan ditonton. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Pada pembelajaran hari ini, ibu membahas materi resensi. Mungkin anak-anak ibu sering mendengar apa itu kata resensi. Menurut Hadahlan dalam bukunya Keterampilan Menulis 2016, resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan keunggulan untuk diberitahukan kepada pembaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau disebut juga dengan ulasan buku. Selanjutnya anak-anak, resensi ini memiliki tujuan tersendiri. Tujuan dari resensi adalah antara lain yaitu memberikan pemahaman komprehensif mengenai suatu karya yang berdasarkan sudut pandang penulis resensi. Resensi ini berguna untuk mengajak pembaca berpikir, merenung, dan mendiskusikan lebih jauh substansi dalam karya yang diulas. Untuk itu anak-anak, resensi ini memberikan pertimbangan pada pembaca mengenai kelebihan dan kelemahan dan memberikan informasi detail sebuah karya. Seperti nama pengarang, tahun terbit, latar belakang, proses pengkaryaan, atau hubungan dengan karya lain yang sejenis. Resensi ini ada resensi informatif. Informatif yaitu untuk berisikan ringkasan rangkuman mengenai suatu karya yang memberikan informasi. Ada juga resensi evaluatif. Ulasan yang berisi penilaian tentang suatu karya, biasanya ringkasan atau rangkuman, hanya sekilas saja. Selebihnya kita sebagai penulis memaparkan penilaiannya, seperti penilaian kelebihan dan kelemahan suatu karya tersebut. Resensi tujuannya ada yang selanjutnya yaitu resensi informatif evaluatif, yaitu berisikan ulasan yang merupakan perpaduan antara ringkasan dan penilaian baik buruknya suatu karya itu anak-anak. Selain memberikan informasi mengenai substansi suatu karya, resensi jenis ini kita menilai dengan evaluasi subjektif dari penulis. Ada unsur-unsur dari resensi. Yang pertama yaitu judul resensi. Judul harus ada dalam sebuah resensi. Judul ini kita harus membuat pembaca menjiwai, menarik, dan menjadi suatu di antara unsur yang penting dalam resensi. Judul, anak-anak tidak perlu membuat terlebih dahulu. Kamu semua masih bisa membuatnya saat tulisan resensi sudah selesai. Data buku atau karya. Selanjutnya, anak-anak ibu membuat data buku atau karya yang akan kamu resensi, seperti mencantumkan data buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya dalam jumlah halaman dan harga bukunya kalau ada. Unsur selanjutnya yaitu isi resensi. Unsur resensi yang ketiga ini, kamu tentunya meresensi buku, film yang berisi sinopsis, ulasan singkat yang akan lebih baik dilengkapi dengan kutipan singkat karya yang diresensi. Kamu bisa memasukkan keunggulan, kelemahan, rumusan kerangka, serta bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Selanjutnya anak-anak yaitu unsur resensi keempat, yaitu penutup resensi.
Unsur resensi yang keempat ini umumnya pada bagian penutup anak-anak. Pada bagian penutup ini, anak-anak ibu semuanya bisa memberikan alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kenapa karya tersebut ditunjukkan. Selain unsur, faktor yang dapat membangun resensi ini ada struktur resensi. Baiklah, ibu akan menjelaskan apa itu strukturnya. Selain mengenai pengertian, unsur, tujuan, strukturnya salah satunya yaitu yang nomor 1, identitas. Pada identitas ini, anak-anak harus mencakup judul dari resensi itu, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, serta ukuran buku yang anak-anak resensi. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu bagian ini umumnya orientasi ini berupa penjelasan kelebihan seperti penghargaan yang pernah dibuat oleh buku yang anak-anak resensi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sinopsis, yaitu sebuah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Struktur yang selanjutnya yang keempat yaitu analisis, yaitu paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, serta alur dari topik yang anak-anak resensi. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi ini berisikan sebuah pemaparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Struktur ini berguna agar kita lebih memahami mengenai resensi. Perhatikan struktur resensi berikut. Itulah materi resensi hari ini. Semoga kedepannya anak-anak ibu mampu memahami apa maksud dari resensi tersebut. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.